Pertempuran Surabaya Oktober November 1945. Setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia II pada bulan Agustus 1945, rakyat dan pejuang Indonesia akhirnya berupaya melucuti senjata pasukan Jepang. Antara bulan Agustus akhir September akhir, rakyat dan pejuang mendominasi pelucutan senjata tentara Jepang. Namun pada tanggal 29 September 1945 pukul 10 pagi, pasukan Inggris mendarat di Jakarta yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison yang membawa sebanyak 3 divisi. Salah satu divisinya yaitu 5th Indian Division yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Mansell mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1940. Ik was toen naar de haven gegaan, naar de marinebasis daar in Surabaya. En toen zagen we dus die 3-4 oorlogsschepen van die Engelsen. Dan gaan ze met lichten zeilen. En we hebben een paar van die mensen die dus die lichten opknappen. En dan zeggen ze, we are going to land. Nou, wat gaan we doen? Nou, en zij gaan door en door dichterbij. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies atas keputusan dan atas nama Blok Sekutu dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, menebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun, selain itu tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintah Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Nietzsche Netherlands and the Civil Administration ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana melawan tentara dan pemerintahan Nietzsche. Perlu diingat, sangat itu militer Belanda masih belum sepenuhnya ada di Indonesia. Militer Belanda baru tiba Indonesia pada tahun 1406. Yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia saat itu adalah perjuangan melawan pasukan Inggris dan pemerintahan sipil Hindia Belanda. Pukul 21 malam hari pada tanggal 18 September 1945, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Plogman mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintah rakyat Indonesia daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera, dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan mengenakan ke puncak tiang bendera putih.
Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak Indonesia dan Inggris. Sebelum akhirnya Jenderal D.C. Harton meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Bentrokan bersenjata di Surabaya memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur. Pada 30 Oktober 1945 sekitar pukul 8:30 malam, mobil baik yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia. Ketika akan melewati Jembatan Merah, mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikendalikan. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, Mayor Jenderal Mansur, untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara ABNY dan administrasi NICA. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya Mayor Jenderal Mansur mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para perjuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan atau misi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan Tentara Keamanan Rakyat TKR juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintah Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar yang diawali dengan bom udara ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya dan kemudian mengerahkan sekitar 30.000 infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Bagian kota Surabaya dan ditembaki dengan meriam dari laut dan darat. Perlawanan pasukan dan milisi Indonesia kemudian berkobar di seluruh kota. Dengan bantuan yang aktif dari penduduk, terlibatnya penduduk dalam pertempuran ini mengakibatkan ribuan penduduk sipil jatuh menjadi korban dalam serangan tersebut, baik meninggal maupun terluka. Tokoh-tokoh agama yang terdiri dari kalangan ulama serta kiai-kiai pondok Jawa seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Abdullah serta Kiai Haji pesantren lainnya juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan, sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung lama, dari hari ke hari hingga dari minggu ke minggu.
Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran skala besar ini mencapai waktu sampai 3 minggu. Sebelum seluruh kota Surabaya akhirnya jatuh di tangan pihak Inggris, setidaknya 16.000 perjuangan dari pihak Indonesia gugur. Dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Sedangkan korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 sampai 2.000 orang. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Surabaya, pertempuran besar serta brutal pasca Perang Dunia Kedua. Dan dari pertempuran Surabaya inilah para pejuang akhirnya merubah strategi perang. Dari strategi terbuka menjadi gerilya sampai Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di tahun 1949. Cerita-cerita pertempuran Surabaya juga kami dapatkan langsung dari beberapa veteran di Blitar, Jawa Timur, yang menceritakan di mana tidak hanya arek-arek Surabaya yang turut bertempur, pemuda dan rakyat di segala daerah Indonesia turut bertempur. Seperti dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Bali, Madura, Kalimantan, Sulawesi, dan disebut. Cerita para veteran rakyat Indonesia yang mengalami pertempuran Surabaya. Link videonya ada di deskripsi video ini. Banyak pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini. Kemudian ditetapkan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tahun 1946 sebagai Hari Pahlawan. Terima kasih untuk seluruh perjuangan para pahlawan Indonesia atas jasa-jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Sudah seharusnya generasi kita lebih menghargai jasa perjuangan mereka. Sejarah tidak membuatmu kuno, sejarah membuatmu maju.